Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatullah wassalamuhu ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dingin ya Bapak Ibu ya. Tadi saya dari Al-Amin jam 6 kurang 5 sampai di sini 6 lewat 5, ngebut tadi ya. Alhamdulillah selamat sampai di sini. Ini semua berkat karunia dan nikmat Allah. Di salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, apapun nikmat yang ada pada diriku pada pagi hari ini, demikian pula yang ada pada diri orang lain, melainkan darimu ya Allah. Kesehatan kita, keamanan yang Allah berikan kepada kita, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ya, dan nikmat duduk di sini, itu semua merupakan karunia pemberian dari Allah. Maka segala puji milik Allah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan iman, kecintaan kepada Islam, dan menanamkan kebaikan pada diri kita. Dengan ini kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini, dengan nikmat iman dan Islam ini, maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmat taufik ini, kita bisa melakukan kebaikan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan nikmat iman, Islam, dan nikmat taufik, nikmat kebaikan yang kita syukuri pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita meminta esok dan seterusnya Allah tidak mengharamkan nikmat ini kepada kita, sehingga kita mendapatkan karunia sesuai dengan pesan wasiat Allah kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal kecuali tetap sebagai seorang muslim. Karena sebagaimana yang kita ketahui, dorongan-dorongan yang ada pada diri kita, dorongan hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan, demikian pula dengan kesesatan-kesesatan yang nampak yang ada di depan kita, bisa memalingkan kita dari jalan kita yang lurus, bisa membengkokkan, mengajak kita kepada penyimpangan. Dan begitu besar potensi pada diri setiap manusia untuk taat. Demikian pula besar potensi pada diri setiap manusia untuk berbuat jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ajarkan, tanamkan dalam diri kita ketakwaan, ketaatan, dan kemaksiatan serta kerusakan, untuk mengikuti ketaatan dan menjauhi keburukan. Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya, umur kita sudah bertambah sebulan, atau jatah hidup kita sebulan sudah berkurang. Kalau saya di sini kan pekan keempat sebulan sekali, berarti jatah hidup kita sudah berkurang sebulan.
Ya, begitu cepat ya Bapak Ibu ya. Waktu terasa begitu sangat cepat. Ya. Maka beruntung orang yang mengisi ketaatan. Dan na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan. Baik Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pagi hari ini surat Makkiyah pembahasan kita surat Al-Lahab. Mari kita baca bareng-bareng surat Al-Lahab, kita baca bareng-bareng firman Allah, kita pelajari, kita kaji, mudah-mudahan kita dapat pahala dari setiap hurufnya dan menambah ilmu serta hikmah darinya. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ini surat Makkiyah ya. Yang pertama, ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Apa artinya? Yang buka HP, buka Al-Qur'annya. Surat Al-Lahab. Tabbat, kecelakaanlah, yada, bagi kedua tangan, abi lahab, dan kecelakaanlah untuk Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu, tidak berguna, tidak bermanfaat hartanya untuknya pada hari kiamat. Wa ma kasab, dan apa yang ia usahakan, yaitu anaknya. Hartanya, anaknya tidak bisa menolongnya dari siksa Allah pada hari kiamat di akhirat. Sayasla nara, dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, zata lahab, yang menyala-nyala. Demikian pula wamra'atuhu, dan demikian pula bagi istrinya. Ya, wamra'atuhu. Kalau Allah menyebut kata imra'atun, ini berarti wanita yang sudah beristri. Beristri apa bersuami? Wanita yang sudah bersuami. Salah ya, pagi-pagi salah. Wa imra'atuhu, wanita yang sudah menikah, dan wanitanya, istrinya, hammalata, membawa al-hatab, membawa kayu. Membawa kayu, dia akan membawa kayu, menambah api, menambah siksa untuk istri suaminya. Fi jidha, di lehernya, hablum mim masad, ada tali dari masad itu yang akan menyala membakar. Baik, yang pertama, qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal Batha, Rasulullah keluar menuju salah satu tempat di Mekah. Nama tempat itu, lembah itu, Batha. Ini enggak penting ya tempatnya ya. Batha di mana? Mau dicari-cari di Mekah? Mekah sekarang kan udah luas ya. Karena itu dalam Islam itu penghormatan terhadap peninggalan sejarah tidak dalam bentuk membangun, menghiasi tempat peninggalan itu. Karena itu pemerintahan Arab Saudi itu tanpa beban meratakan gunung-gunung, bukit-bukit yang dahulu di situ tempat bersejarah, tempat tinggal para penduduk Mekah lama. Tanpa beban, bukit-bukit itu diratakan. Beda Islam dengan orang Kristen. Orang Kristen mensucikan, mengkultuskan tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat ibadah, tempat kebaktiannya para pendeta,
kuburannya para paus, para santo, di makam kuburannya, dibaguskan kuburannya, dibangunkan patung untuk paus patung itu. Tapi Islam tidak boleh melakukan itu. Islam tidak boleh melakukan itu. Kembali lagi ke riwayat Bukhari, Rasulullah keluar ke Batha, ya, fasa'adal jabal, Rasulullah naik ke bukit itu. Kemudian memanggil, ya sabahah, wahai sekalian penduduk Mekah. Ini teriakan minta tolong atau teriakan yang penting. Kalau kita pentungan tuh Pak ya. Kalau zaman dulu ada pentongan mungkin dipukul. Kan kebiasaan kita sekarang ini kalau sesuatu genting di tengah masyarakat, di pos kamling itu ada kentongan Mbak ya, dipukul. Berarti ada kasus, ada peristiwa penting. Nah, di sini teriak ya subha. Teriakan ini menandakan teriakan penting. Maka orang-orang Quraisy fajtama'at ilaihi Quraisy, kumpul orang-orang Quraisy ke arah suara ini. Ternyata di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ara'aitum, bagaimana menurut kalian in haddastukum, kalau aku mengabarkan kepada kalian annal aduwa musbihukum, kalau ada musuh yang akan menyerang kalian, au mumsikum, pada pagi hari musuh akan menyerang kalian, atau bagaimana menurut kalian kalau aku kabarkan kepada kalian di sore hari akan ada musuh yang menyerang kalian, akuntum tusaddiqunani, apakah kalian akan mempercaya denganku? Apakah kalian akan membenarkanku?" Qalu na'am, iya. Bagaimana Quraisy mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi seorang rasul, terkenal akan ucapannya yang selalu benar. Karena itu orang yang sangat amanah. Rasulullah meyakinkan mereka bahwa Quraisy masih percaya dengan beliau. Ini hebatnya Rasulullah ya, sosoknya dipercaya oleh masyarakat. Fa inni nazirul lakum, sungguh aku mengingatkan kepada kalian, baina yadayya azabun syadid, akan ada azab yang keras yang akan datang setelahku. Rasulullah mengingatkan akan ada, aku sebagai pengingat mengingatkan akan adanya siksa yang keras. Siksa untuk siapa? Orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah. Tiba-tiba dalam posisi seperti itu berdirilah pamannya, yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Nama ibu-ibu jangan salah ya bapak-bapak, nama orang Arab itu satu kata. Nama orang Arab itu satu. Nama asli Abu Lahab Abdul Uzza. Apa artinya? Hamba Uzza. Salah satu berhala besar milik kafir Quraisy namanya Uzza. Hati-hati ibu-ibu ya, anaknya jangan dikasih nama Uzza. Kelihatannya keren ya, kelihatannya namanya bagus, ternyata nama berhala. Tidak boleh seorang muslim, ayah ibu, memberi nama kepada anaknya nama berhala. Siapa nama anaknya? Uzza. Woi ganti, nggak boleh. Siapa lagi nama-nama berhala kafir Quraisy Bu? Ada Uzza, siapa lagi? Latta, siapa lagi? Manat. Ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalisatal ukhra. Tidakkah kalian memperhatikan wahai kafir Quraisy berhala kalian Latta, Uzza, Manat? Ya, alakumuz zakar walahul unsa. Apa kalian menganggap Allah itu punya anak laki, kalian punya anak laki dan Allah punya anak perempuan? Tidak. Kembali lagi ke Abu Lahab. Di awal dakwah Rasulullah, sebagaimana tadi prolog ya, disampaikan mukaddimahnya, dia berdiri menentang dengan kesombongannya, menentang pamannya. Menentang siapa? Pamannya menentang keponakannya. Ini saya jadi teringat cerita. Saya dulu punya saudara, ya, saudara dulu di pondok, kemudian kuliah di Bogor, pulang dari Bogor kuliah, ngisi khutbah Jumat di kampung. Dan ternyata saudara saya ini, adik sepupu itu,
khutbahnya kelamaan. Khutbahnya kelamaan. Pada saat dia sedang khutbah, tiba-tiba berdiri pamannya. Paman saudara saya ini berdiri, khutbah kok lama-lama. Sedang Jumatan, Pak. Pamannya sendiri itu. Ya, berdiri. Saya waktu itu masih di Jakarta, masih kuliah. Saya dengar cerita. Ya. Pamannya berdiri marah-marah saat khutbah Jumat. Mungkin karena dia merasa paman jadi orang dekat, mungkin dia merasa dia yang paling merasa mengingatkan keponakannya, khutbah jangan lama-lama. Tapi itu enggak pas, ya enggak Pak? Lagi Jumatan, sabar. Enggak selamanya khutib itu lama itu ya, walau ada yang lama, ada yang sebentar. Kalau saya Jumatan enggak suka lama-lama, apalagi ngeliatin jamaah ngantuk. Saya enggak betah khutbah lama-lama, apalagi ngelihat jamaahnya ngantuk. Biasanya khutbahnya agak lama kalau masjidnya masih sepi kayak gini Jumatan. Jamaahnya itu datangnya pada telat. Saya niat hati khutbahnya mau sebentar, jadi lama gara-gara nungguin jamaah. Biasanya Jumatan tuh langsung isi, nggak pakai muqaddimahnya bahasa Arab aja, nggak pakai diulangi lagi muqaddimahnya pakai bahasa Indonesia. Tapi karena jamaah itu baru telat datangnya, akhirnya muqaddimahnya saya lamain, sambil dikit nyinggung-nyinggung ya, Jumatan jangan sampai telat gitu ya. Ini bapak-bapak ya. Jumatan jangan sampai datang saat khotib sudah naik mimbar. Akhirnya jadi lama gara-gara jamaahnya sendiri. Tapi jamaah udah pada kumpul, jangan lama-lama. Di masjid tempat saya Jumatan sudah selesai, masjid lain baru iqomat. Wah, luar biasa. Baik, ini enggak pas ya. Ini paman sendiri galak. Akhirnya si paman itu dimarahin habis-habisan sama bapak saya. Bapak saya orangnya galak. Orangnya galak, tinggi, besar, dan disegani. Datang dia ke rumahnya, dimarahin habis-habisan si pamannya ini. Kamu itu sama keponakan sendiri kok kayak gitu. Nangis-nangis minta ampun. Dimarahin sama bapak saya. Baik, nah bagaimana perasaan ini seorang anak keponakan diperlakukan kasar, dikatain kasar oleh paman sendiri, yang seharusnya keluarga sendiri mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di hari pertama Rasulullah mengumumkan, mengingatkan bahwa dia adalah seorang Rasul, siapa yang mengikuti beliau dia akan masuk surga, yang menentang Rasulullah akan dapat siksa. Ya, malah yang Abu Lahab mengatakan, alihaza jama'tana, apa hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Tabban laka, celaka engkau. Kemudian turunlah ayat pertama dari surat Al-Lahab. Tabban laka, celaka engkau. Alihaza jama'tana, apa hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Maka Allah langsung membela Rasulnya. Allah langsung membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu sebagai orang yang dimarah-marahi di depan umum, pasti ada goncangan dalam jiwa, ya enggak Pak? Enggak enak dinasihatin di depan orang, apalagi dimarahin di depan orang, itu enggak nyaman. Ada goncangan pasti dalam hati itu, ada tekanan dalam hati itu yang membuat kita merasa enggak nyaman dimarahin di depan orang, dijelek-jelekan di depan umum. Hati kita nggak nyaman, ada goncangan di situ. Maka turun surat Al-Lahab di ayat pertama ini menguatkan Rasulullah serta mengabarkan kepada orang-orang Quraisy kedudukan dan posisi serta ending akhir hidup si Abu Lahab. Justru Allah yang mengancam Abu Lahab. Kalau Abu Lahab berani mengancam Rasulullah, Allah mengancam dan memponis Abu Lahab dia akan menjadi penghuni neraka. Maka turunlah tabbat yada abi lahabin wa tabb. Yang celaka itu dua tangan Abu Lahab. Ya, wa tabb diulangi lagi, ada dua kata. Tabbat, ya, celaka kedua tangan Abu Lahab. Di akhir ayat diulangi lagi kata tab, celaka, kecelakaan untuknya, kecelakaan di awal. Di dunia dia celaka, dan nanti di akhirat tab, celaka lagi. Sebagaimana Allah mengancam si Umayyah bin Khalaf. Ya. Gimana bunyinya surat Al-Qiyamah? Ya.
Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Rasulullah mengguncang-guncangkan kerah bajunya si Umayyah bin Khalaf. Aula laka fa'aula, kecelakaan untukmu dan kecelakaanlah untukmu. Ya, ini yang menuduh Rasulullah mengarang-arang Al-Qur'an. Ini yang menuduh Rasulullah itu sebagai penyihir, sebagai dukun, memfitnah Rasulullah. Baik, ini kita baca riwayat-riwayat dari para ulama. Yang pertama tadi dari Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Imam Ahmad. Ya, ada riwayat, ada seseorang pada masa di awal dakwah Rasulullah, ra'aitun nabiyya fil jahiliyah fi suqil Majas. Aku melihat Rasulullah pada masa dahulu di salah satu pasar Majas, dan Rasulullah berkata kepada manusia. Jadi Rasulullah mendatangi pasar, mendatangi manusia di pasar-pasar. Kemudian Rasulullah berdakwah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah wahai manusia la ilaha illallah, taflahu tuflihu, maka kalian akan beruntung. Dan manusia itu mengelilingi Rasulullah. Mohon maaf ya, kalau di pasar kan kalau ada yang jualan obat, tukang obat dengan suaranya yang keras, biasanya kan orang pada penasaran, apalagi kalau ada sampai pertunjukan sulap. Nah, di sini orang-orang di pasar itu berkerumun di sekeliling Rasulullah karena Rasulullah mau berkata kepada mereka, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu, ucapkanlah la ilaha qulu la ilaha. Jadi Rasulullah itu singkat ya, memulai dakwahnya dengan mengajak manusia mengucapkan la ilaha. Kalimat la ilaha illallah ini merupakan bagian dari kalimat syahadat, kalimat persaksian yang inti dari kalimat syahadat ini adalah la ilaha. Dan sudah dulu pernah kita singgung, miftahul jannah la ilaha, kunci masuk surga itu adalah kalimat la ilaha. Tapi betapa berat dan susahnya kaum kafir Quraisy ini mengucapkan la ilaha illallah. Orang Quraisy itu ngerti bahasa Arab, ya enggak Bu? Mbak? Orang Quraisy ngerti bahasa Arab, dan orang Quraisy ngerti apa yang akan terjadi dengan tradisi mereka kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka itu sudah tradisi begitu mengakar kuat, penyembahan banyak Tuhan menurut mereka, penyembahan banyak berhala dalam tradisi mereka, tradisi beragama mereka. Kemudian tiba-tiba Rasulullah berdiri mengajak mereka untuk meyakini hanya satu Tuhan. Ini bagi kafir Quraisy sesuatu yang berat, sedangkan mereka meyakini Tuhan itu banyak. Bagaimana mungkin Tuhan yang banyak itu kita imani sama satu Tuhan? Karena itu kafir Quraisy ini berat. Ini konsekuensi pertama bagi kafir Quraisy, terutama bagi pembesar tokoh-tokohnya, kayak Abu Lahab, kayak Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, ya, An-Nadr bin Haris, Abu Thalib sendiri paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka itu gila hormat. Kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan la ilaha illallah, maka otomatis rasa hormat dari masyarakat Quraisy, masyarakat Mekah kepada pembesar Quraisy itu pasti akan beralih ke rasa hormatnya kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sedangkan mereka sendiri itu masih ingin tetap dihormati, disegani, ditokohkan sebagai pemimpin di tengah masyarakat Mekah. Ini nanti yang mendorong si Abu Jahal begitu membenci dan memusuhi Islam. Tidaklah Abu Jahal dan pengikutnya membenci kepribadian Rasulullah, tapi yang dibenci dan dimusuhi oleh Abu Jahal dan sekutunya apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Karena itu Rasulullah mengajak mereka pertama mengucapkan la ilaha illallah. Dan nanti orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah di akhirat kelak, Allah akan mengeluarkan ia dari neraka karena syafaat Rasulullah.
Rasulullah diberikan izin oleh Allah meminta kepada Allah agar umatnya yang dalam hatinya ada la ilaha illallah agar dikeluarkan dari neraka. Tapi kalau ini disampaikan ke sembarang orang bahaya, Pak. Ya enggak, Pak? Nanti Rasulullah akan memohon syafaat kepada Allah untuk umatnya yang dalam hatinya ada la ilaha illallah masuk neraka, maka keluar dengan kalimat la ilaha. Ini bahaya kalau diucapkan ke sembarang orang. Apalagi orang yang suka menyepelekan, apalagi orang yang jarang mengerjakan ibadah wajib. Nanti dia bilang, nggak perlu sholat, yang penting saya ada la ilaha illallah, nanti Rasulullah akan mengeluarkan saya dari neraka. Ini bahaya. Maka ada beberapa hadis dan ajaran Islam tidak bisa langsung disampaikan ke tengah masyarakat, tetapi disampaikan secara bertahap. Kalau ada hadis, ayat atau ajaran bagian dari Islam itu nanti membuat jamaah lari, maka sebaiknya menahan diri, jangan tergesa-gesa, sabar dulu. Masyarakat belum siap dengan apa yang akan disampaikan. Nanti kalau masyarakat sudah siap, baru disampaikan apa adanya. Ya, contoh seperti ada di antara mazhab yang mengatakan membaca basmalah ketika hendak sholat sebelum membaca Al-Fatihah, basmalah dibaca dengan jahar keras. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Rasulullah dan sahabat Abu Bakar dan Umar ketika memimpin sholat, beliau langsung membaca Alhamdulillah, tidak membaca basmalah. Nanti kalau masyarakat yang terbiasa membaca bismillah langsung disampaikan bahwa Rasulullah tidak membaca bismillah, nanti jadi berantem, ya enggak, Pak? Demikian pula hikmah pelajaran yang kita ambil dari pengharaman khamr, minuman keras secara bertahap. Tidak langsung sekaligus khamr diharamkan di awal Islam. Jadi di Mekah selama 13 tahun itu dakwah ajarannya itu adalah tauhid. Pengesaan Allah, meyakini Allah sebagai Tuhan, yakin adanya surga bagi orang yang beriman, yang berbuat baik, yakin akan adanya neraka, siksaan bagi orang yang kafir, yang berbuat jahat. Cuman itu tok ajarannya di Mekah itu. Belum ada larangan khamr. Tapi beberapa perintah itu seperti sholat dan lain sebagainya itu sudah diajarkan, sudah diperintahkan. Adapun khamr, zakat, sholat itu nanti diwajibkan di Madinah setelah hijrah. Kembali lagi ke Rasulullah berdakwah ke pasar, mendatangi masyarakat di tengah pasar, mengajak masyarakat mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu Rasulullah berdiri di tengah pasar, manusia berkumpul di sekitar Rasulullah, dan di belakang Rasulullah ada seorang lelaki. Setiap Rasulullah selesai mengajak manusia mengucapkan la ilaha illallah, ada laki-laki di belakang Rasul mengatakan apa? Wajahnya itu kemerah-merahan, silahab. Dia berkata, innahu sabiun kazibun, sesungguhnya dia pendusta. Rasulullah mengajak kaumnya mengucapkan la ilaha illallah, di belakangnya ada laki-laki. Jangan kalian percaya sama dia itu pendusta. Yattabi'uhu haitsu zahaba, kemanapun Rasulullah pergi mendakwahi manusia, dia ada di belakang. Rasulullah mengajak manusia mengucapkan la ilaha illallah, dia berdiri di belakang kemudian mengatakan, jangan kalian percaya dia itu pendusta. Gimana, Pak, perasaannya, Pak? Digituin sama orang, Pak. Dan bagaimana perasaan Rasulullah saat itu, Pak, sebagai manusia biasa, Pak? Gimana, Pak, kira-kira perasaan Rasul itu digituin itu? Saya sakit hati ya, Pak ya, Bu ya. Mungkin baperan juga ya. Nggak mau lagi ke situ lah, masyarakatnya jahil, nggak nyaman dakwah di situ, ya, Pak ya. Tapi bagaimana besarnya hati Rasulullah itu? Ya namanya manusia biasa, kalau disakiti, diganggu ya pasti ada guncangan dalam hati, membuat sedih, tekanan juga secara tidak langsung. Tapi semua dilalui oleh Rasulullah, karena begitu besar motivasi Nabi mengajak manusia agar manusia beriman.
Itu lahir dari hati Rasulullah yang begitu perhatian kepada umatnya. Begitu besar harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya masuk Islam, agar selamat di akhirat kelak. Ya, dan begitu besar kasih sayang serta cinta Rasulullah kepada umatnya, agar umatnya masuk Islam, kaumnya masuk Islam. Sehingga dorongan ini yang membuat Rasulullah begitu tabah menghadapi gangguan dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Taib. Ini yang dilakukan Abu Lahab, pamannya sendiri. Nama aslinya tadi siapa? Abdul Uzza. Abdul Uzza berarti artinya hamba Uzza. Sedangkan kita ini hamba Allah. Ada juga sahabat itu dulu namanya Abdus Syams, hamba matahari. Enggak boleh namanya Abdus Syams, Abdul Manaf. Ya, kita ini semuanya Abdullah. Artinya hamba. Dan ini nama paling baik, nama yang paling disukai oleh Allah, Abdullah, Abdurrahman. Tadi itu orang Arab, Pak. Orang Arab paling banyak nama anaknya Abdullah sama Muhammad. Ya. Namanya itu satu kata. Di belakangnya nama ayahnya. Ya, di belakangnya nama ayahnya. Ali namanya satu, bin Abi Thalib. Umar namanya cuma Umar bin Khattab. Nanti ada kunyah, panggilan, julukan berdasarkan anaknya yang paling besar. Ya, Abdullah. Umar punya anak Abdullah ibnu Umar, atau Abu Hafs, anaknya yang paling gede Abu Hafsah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asing di tengah kita. Ya. Saya Aisyah, Abu Aisyah. Baik, itu Abu Lahab. Nah, setelah turun surat ini, tabbat yada abi lahabin wa tabb, celaka Abu Lahab dan celaka untuknya nanti pada hari kiamat. Apa kata Abu Lahab ketika dia mendapatkan kabar bahwa nanti dia akan disiksa? Ya, berkata Abu Lahab, "Idza kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan." Kalau apa yang dikatakan anak saudaraku, kalau yang dikatakan keponakanku itu benar, fa inni, maka aku aftadi nafsi, aku akan menebus menyelamatkan diriku dari hari kiamat, di hari kiamat dari azab Allah. Dengan apa? Bimali, dengan hartaku, wa waladi, dan anakku. Ya. Ayat pertama turun karena Abu Lahab mengancam serta menghina Rasulullah. Ayat kedua turun setelah Abu Lahab mendengarkan bahwa dia akan celaka, mendapatkan siksa. Kemudian Abu Lahab mengatakan, kalau memang benar yang dikatakan keponakanku itu benar, maka nanti pada hari kiamat aku akan membebaskan diriku, menebus diriku dari siksa neraka dengan harta dan anakku. Turun ayat yang kedua setelah ucapannya ini. Karena itu Bapak Ibu, Al-Quran itu turun secara bertahap sesuai dengan kasus yang terjadi pada saat itu. Maka ayat kedua turun setelah ucapan Abu Lahab, kalau dia masuk neraka nanti dia akan menebus menyelamatkan dirinya dari neraka dengan harta dan anaknya. Turunlah ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna untuknya hartanya dan anaknya dari siksa Allah ketika Allah memasukkan ia ke neraka. Bapak Ibu, kata para ulama, ayat ini surat Makkiyah merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Lahab merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata, membenarkan, menjadi bukti kebenaran kenabian Rasulullah. Surat Al-Lahab adalah bukti benarnya bahwa Rasulullah ini seorang nabi.
Kenapa? Di awal Islam Allah memponis, Rasulullah mengabarkan bahwa pamannya akan masuk neraka. Kalau pamannya akan masuk neraka, berarti pamannya di awal Islam itu sudah dikasih kabar oleh Rasul bahwa pamannya tidak akan masuk Islam. Ya enggak, Pak? Misal, kalau memang benar Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad SAW, contoh nanti misalnya si Abu Lahab masuk Islam, apakah mungkin Abu Lahab masuk Islam? Tidak mungkin. Kalau sampai Abu Lahab masuk Islam, berarti Islam ini salah. Berarti surat Al-Lahab ini salah. Loh, kemarin katanya Abu Lahab itu masuk neraka. Loh, sekarang dia masuk Islam. Berarti dia nggak jadi masuk neraka. Berarti surat Al-Lahab itu salah. Berarti Rasulullah salah. Ternyata memang benar sampai mati Abu Lahab itu kafir. Ini maksud bahwa surat Al-Lahab itu adalah bukti benarnya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, kemudian ayat yang ketiga, sayasla naran zata lahab, maka dia akan dipanggang, dilemparkan ke api neraka, dibakar oleh api neraka yang menyala-nyala. Dalam sebuah riwayat, Bapak Ibu, bagaimana panasnya api neraka itu? Satu riwayat dikatakan, ya, Allah memanaskan api neraka itu selama 1000 tahun. 3000. Allah memanaskan api neraka itu selama 1000 tahun. Maka neraka itu jadi putih, kemudian merah, kemudian Allah panaskan api neraka itu 2000 tahun yang kedua, kemudian jadi putih. Kemudian Allah panaskan lagi api neraka itu selama 1000 tahun, berarti 3000 tahun neraka itu dipanaskan, maka neraka itu jadi hitam. Api neraka itu jadi hitam. Maka neraka itu bukan seperti bayangan kita kayak ada api unggun merah menyala-nyala. Ya. Ya, dalam hadis itu dikatakan api neraka itu hitam dan neraka itu tempat yang gelap. Bayangan orang kayak api unggun gitu ya, nyala, merah, panas. Ternyata hitam ya. Tapi di sini dikatakan zata lahab, api neraka yang menyala-nyala. Api neraka yang menyala, bukan menyala-nyala ya, melahap-lahap, apa sih gerakan api itu yang menjilat-jilat itu loh Pak. Apa namanya? Nguap-nguap. Apa sih bahasanya ya? Bahasa Jawanya apa Pak? Bahasa Jawanya apa? Bulat-bulat. Belap-belap. Begitulah. Itu makna lahab gitu ya, apinya itu kayak gini, panas itu. Bahasa Jawa ternyata detail juga Pak ya. Bahasa Jawa detail juga ya. Kadang lebih detail dari bahasa Indonesia itu ya. Kalau dicari bahasa Jawa halus itu ya, Masya Allah. Baik. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya membawa kayu bakar, fi jidiha, dalam lehernya ada hablum, ada ikatan, mim masad, yang akan menyala, membakar dan menyiksa. Baik, berkaitan dengan istrinya, siapakah istri Abu Lahab ini? Dijelaskan oleh para ulama, dia itu adalah ya, istrinya Abu Lahab itu saudarinya Abu Sufyan. Saudarinya siapa Pak? Abu Sufyan. Oh iya. Paman Nabi yang masuk Islam siapa aja? Yang masuk Islam paman Nabi siapa aja ibu-ibu? Siapa? Ada 2. 1 Hamzah. Siapa 1? Hamzah. Hamzah ini masih lebih muda daripada Abu Lahab. Hamzah ini dijuluki oleh Rasul sebagai apa? Singa Allah, Asadullah. Dia masuk Islam setelah Abu Jahal menghina Rasulullah.
terdorong, kemudian dia sebagai seorang paman nggak rela keponakannya dihina, disiksa Abu Jahal. Abu Jahal pun memukul Hamzah memukul Abu Jahal di depan Ka'bah, kemudian menyatakan diri masuk Islam. Maka Islam bertambah kuat dengan masuk Islamnya Hamzah. Kemudian paman Nabi yang kedua yang masuk Islam nanti pada peristiwa pembebasan atau Fathu Mekah, ya, atau sebelum Fathu Mekah, Abbas. Siapa ibu? Abbas. Hamzah paman Nabi umurnya tidak panjang karena dia mati syahid pada perang Uhud. Ya. Perlu diketahui Rasulullah itu punya paman kurang lebih 10. Laki-laki semua. Ada yang perempuan. Ya. Di antara paman Nabi itu ada namanya Sufyan. Ya. Paman Nabi. Kakek Nabi siapa? Abdul Muthalib dulu di masa jahiliyah, waktu dia belum punya anak, dia berazam, ya Allah, seandainya engkau memberikan aku 10 anak laki-laki, maka salah satu dari anak laki-laki itu akan aku kurbankan, akan disembelih. Ini azamnya, nazarnya Abdul Muthalib. Allah menghendaki Abdul Muthalib punya anak laki-laki 10. Ya, Hamzah, Abbas, Abdullah, Abu Lahab atau Abdul Uzza, Abu Talib. Sudah 5 ya. 5 lagi siapa ya? Saya nggak hafal. Haris atau paman Nabi yang lain itu nggak terkenal. Yang terkenal itu Abu Talib, Hamzah, Abbas, Abdul Uzza, ada lagi namanya Haris, dan yang lainnya itu banyak. Yang masuk Islam 2. Kemudian Abdul Muthalib teringat dengan nazarnya. Maka dia mengumpulkan seluruh anak laki-lakinya, mengabarkan nazarnya, wahai anak-anakku, dulu aku bernazar kepada Allah kalau memiliki 10 anak laki-laki, salah satu dari anakku itu akan aku kurbankan di sisi Allah. Anak-anaknya nurut semuanya. Maka Abdul Muthalib ini melakukan pengundian, mengundi siapa di antara anaknya itu yang akan dipotong, dikurbankan. Keluarlah namanya Abdullah, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Abdul Muthalib merasa berat mau mengorbankan si Abdullah. Diundi lagi, keluar lagi namanya Abdullah. Diundi lagi, keluar lagi namanya Abdullah. Gimana ini solusinya? Saat itu wanita dukun disegani di tengah masyarakat Arab. Datanglah Abdul Muthalib ini ke dukun wanita ini, mengabarkan masalahnya dan solusinya harus bagaimana. Wanita dukun ini mengatakan kepada Abdul Muthalib, undilah. Kalau undi nama, ketika di pengundian itu keluar nama anakmu, maka ganti anakmu itu dengan 10 ekor onta. Ya, keluar lagi nama itu, ganti sebagai ganti anakmu itu kurbankan 10 ekor onta. Diundi ya, beberapa kali diundi itu sampai dapat 100 ekor onta. Berarti diundinya berapa kali, Bang? 10 kali ya. Ya, diundi 10 kali, keluar nama anaknya itu si Abdullah, akhirnya diganti jadi onta, jadi 100 ekor onta. Akhirnya kemudian Abdul Muthalib tuh potong korbanin onta itu dan tidak dimakan. Dibiarin tergeletak daging onta itu. Karena itu Rasulullah berbangga diri, aku ini ibnu zabihaini, aku ini anak dari 2 ayah yang disembelih. Aku adalah anak dari 2 ayah yang disembelih. Satu maksudnya siapa? Abdullah. Yang kedua Ismail, karena Rasulullah Quraisy, suku Quraisy itu berasal dari anak keturunan Ismail bin Ibrahim. Baik, kembali lagi ke istrinya Abu Lahab. Nama istrinya Abu Lahab, dia itu saudarinya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini siapa ibu-ibu, bapak-bapak? Pemimpin Quraisy. Abu Sufyan ini juga menantu Rasulullah. Tapi alhamdulillah Abu Sufyan di akhir hidupnya dia masuk Islam. Abu Sufyan selamat, Abu Lahab celaka. Abu Sufyan masuk Islam pada peristiwa
Fathu Makkah. Ya, ini si Ummu Jamil. Siapa? Ummu Jamil istri Abu Lahab. Ummu Jamil ini panggilan, ibunya Jamil. Nama aslinya siapa Ummu Jamil ini? Nama aslinya Arwa. Ibu-ibu ada di sini anaknya namanya Arwa? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu Uzza ya. Arwa binti Harb bin Umayyah. Dia ini yang bahu-membahu kompak sama suaminya menyakiti Rasulullah. Kalau Abu Lahab suka memfitnah Nabi Muhammad SAW, demikian pula dengan lisannya Ummu Jamil istri Abu Lahab. Bahkan tindakannya lebih jauh, dia membawa duri, pohon yang berduri, menaburkan duri di depan pintu masuk Rasul, di depan pintu masuk rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah buka pintu mau keluar, di depannya ada duri. Ini tetangga macam apa ini seperti ini? Rasulullah tuh cuma ngomong gitu. Durinya disingkirkan. Di lain waktu isi perut onta ditaruh di depan rumah Rasul. Di lain waktu ya, perut onta ditaruh di atas punggung Rasulullah saat sholat di depan Ka'bah. Ya, kemudian ketika mendengar surat Al-Lahab ini dibaca oleh kaum muslim, istrinya jengkel dengan Rasulullah, Ummu Jamil. Dia datang mencari-cari Rasulullah, mau memukul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dicari-cari Rasulullah, sedangkan Rasulullah bersama Abu Bakar duduk di depan Ka'bah. Duduk di depan Ka'bah. Rasulullah di samping Abu Bakar. Dilihatnya Ummu Jamil oleh Abu Bakar, wahai Rasulullah, lihat Ummu Jamil datang menghampiri kita mencarimu. Kata Rasulullah, lan tarani, dia tidak akan bisa melihatku. Ini diantara mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad, Ummu Jamil tidak bisa melihat Rasulullah yang duduk bersama Abu Bakar. Akhirnya Ummu Jamil bertanya kepada Abu Bakar, ya, wahai Abu Bakar, engkau sahabatnya Muzammam. Nauzubillah ya, Rasulullah itu dikatakan Muzammam. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya terpuji. Kalau diganti hurufnya jadi zal, Muzammam artinya tercela. Mana sahabatmu Muzammam? Ya, tercela. Kalau aku melihatnya aku akan memukulnya. Rasulullah di situ enggak terlihat ya. Baik. Fi jidha hablum mim masad, maka nanti dia akan celaka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran paling penting yang bisa kita dapatkan dari surat ini Bapak Ibu? Banyak pelajaran pentingnya ya. Banyak hikmah pelajaran yang kita dapatkan dari surat ini. Apa di antara pelajaran penting itu? Ayat ini Bapak Ibu menghibur orang beriman. Surat Al-Lahab ini menghibur orang beriman. Surat Al-Lahab ini menguatkan iman orang yang beriman. Apa itu? Bahwa siapapun, dimanapun, kalau ada sosok yang memusuhi Islam, membenci dan menghina-hina Nabi Muhammad SAW, pasti hidupnya akan celaka seperti kecelakaannya Abu Lahab. Dimanapun, kapan saja. Pada saat Rasulullah masih hidup, Rasulullah dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Saat Rasulullah masih hidup, Allah yang melindungi Nabi Muhammad. Demikian pula saat Rasulullah meninggal, Allah yang menjaga dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Di Eropa, di Denmark atau di Belanda atau di mana saja, karikatur yang menghina, menjelekkan Rasulullah dengan membuat kartun lucu jelek untuk menghina Rasulullah dilindungi oleh kepolisian di salah satu negara di Eropa itu. Kaum muslim berkali-kali berusaha mau membunuh bapak tua ini yang menghina Rasulullah lewat kartun, tapi Allah menghendaki dia mati terbakar di tengah mobil, padahal dia dijaga oleh security, tembok bangunannya dijaga, ditinggikan. Ada CCTV yang menjaga, memantau keamanan. Tapi dia mati mengenaskan, terbakar dalam mobil. Sebagaimana Abu Lahab mati hina. Saat Abu Lahab mati, dia punya penyakit yang membuat masyarakat Quraisy enggak mau mengurus jenazah kalau ada orang kena penyakit itu. Kenapa? Takut tertular penyakit.
dan juga bau busuk dari mayatnya si Abu Lahab. Nggak ada yang mau mengurus mayatnya. Hingga akhirnya masyarakat Quraisy saat itu sepakat, ini mayatnya si Abu Lahab, di sampingnya langsung digali kubur liang tanah digali, kemudian jenazahnya itu didorong, masukin ke liang itu. Karena orang tuh nggak mau menyentuh mayatnya, takut tertular penyakitnya, bau juga busuk baunya. Allah menghinakannya seperti itu. Kadang orang kafir yang memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam, Allah biarkan hidup lama tapi matinya hina. Punya harta kekayaan, punya pengikut yang setia, punya pelindung yang melindunginya, tapi mati hina. Itu pasti. Maka ayat ini membuat orang-orang beriman tenang bahwa Allah tidak diam melihat kekasihnya dihina, disakiti. Jangankan Rasulullah itu orang yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah, orang beriman yang memiliki rasa cinta dan taatnya kepada Allah begitu besar di setiap masyarakat, di tengah masyarakat pasti ada wali. Orang-orang yang rasa cintanya kepada Allah besar dan mereka rendah hati, tidak suka pamer. Ya, mereka tidak suka menonjolkan diri, tetapi di sisi Allah dia dicintai karena wali-wali Allah ini mereka sangat mencintai Allah. Allah pun mencintai mereka. Dalam saat senang, saat sulit mereka taat kepada Allah, mereka ingat kepada Allah. Saat sulit Allah mengingat mereka, memberikan mereka pertolongan atau kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para walinya sebagai bentuk pertolongan dari Allah, namanya karomah. Ya, itu bentuk pertolongan Allah. Jadi wali Allah saja Allah lindungi, apalagi kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pasti Allah akan melindungi Nabi Muhammad. Saat kita kaum muslim tidak berdaya membela Nabi Muhammad karena orang kafir yang memusuhi, menghina Rasulullah itu dijaga oleh polisi, maka Allah akan turun tangan langsung, entah dia mati hina menghenaskan atau dia mati ditusuk oleh kaum muslim. Kemarin beberapa waktu yang lalu di Inggris, dulu dia tuh seorang muslim dari Pakistan, India, namanya Salman Rushdie. Dia dulu menulis buku, judul buku yang dia tulis itu Satanic Verses, ayat-ayat setan. Apa maksudnya ayat-ayat setan itu? Al-Quran. Jadi orang ini dulu dia di Pakistan menghina Islam, melecehkan Al-Quran. Oleh muslim di Pakistan dia diancam mau dibunuh, tapi dia mencari suaka perlindungan ke Inggris. Sampai sekarang dia hidup di Inggris. Sudah tua, tambah tua. Beberapa waktu yang lalu dia bikin seminar. Seminarnya mengejek Islam, menghina Al-Quran, mengejek Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang pemuda muslim di Inggris tidak terima Al-Quran Islam itu dihina. Dia ambil pisau, berdiri ke atas panggung, ditusuk si Salman Rushdie ini, matanya ditusuk, sama badannya ditusuk. Alhamdulillah, harus ada seorang lelaki yang enggak takut dengan polisi, bunuh orang yang menghina Islam. Tapi muslim di Indonesia luar biasa Bapak Ibu ya. Kasusnya Ahok masih ingat? Gimana sabarnya kaum muslim, gubernur Jakarta menghina surat Al-Maidah, nggak main hakim sendiri. Orang-orang yang nggak suka sama Islam itu menunggu-nunggu mana ini ada muslim garis keras yang menyiksa, mengadili. Tapi alhamdulillah tidak terjadi sebagaimana di India, di Inggris ya, ditusuk oleh muslim hingga akhirnya dia selamat. Tapi pasti matinya hina. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmah pelajaran penting yang kita dapatkan dari surat Al-Lahab. Siapapun yang memusuhi Islam, Allah akan hinakan hidupnya, mati mengenaskan dan nanti berujung neraka. Nauzubillah min zalik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Kita cukupkan. Jam 7:07. Ya. Baik, mohon maaf apabila ada yang kurang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.